2007 Sini Pak Bu Elin. Tahun berapa? 2007. 2007. Wow, luar biasa. Iya, Pak. 2007. Coba Bu Elin waktu datang anak-anaknya Bu Elin umur berapa, sekarang udah jadi apa? Coba Bu Elin inget-inget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Elin. Pasien 2007. Pertama datang ke Pak Haji itu, putri saya yang sekarang menjadi dosen itu baru berumur kurang lebih 18 tahun kali Pak Haji. 18 tahun. 18 tahun. Sekarang udah jadi dosen. Nah, yang bungsu yang sekarang masih kuliah di UGM ngambil S2 itu dulu baru usia 3 tahun. Baru usia 3 tahun. Iya. Sekarang udah Ngambil S2 di UGM. S2 di UGM. 1 tahun lagi selesai. Tepuk tangan dulu dong. Perjalanannya luar biasa. Kayak gimana tuh tahun 2007 Bu Elin lihat RDAY, meraktekin ilmu RDAY apa, terus sekarang hasilnya apa Bu Elin? Sangat luar biasa ya Bu ya, dengan sedekah sama anak yatim itu ya Bu ya. Jadi saya ngerasakan waktu itu memang anak yatimnya tidak begitu banyak, tapi saya insan rutinitas bersedekah sama anak yatim. Waktu itu kan masih tenda yang tadi disampaikan sama Bapak tuh, kursinya kursi plastik. Satu anak 10.000, kita tukerin dulu tuh ke bagian administrasi waktu itu ya. Amplop-amplop ya Bu. Betul. Jadi ngeliling 10.000 seperti itu. Jadi sangat luar biasa Bu RDAY ini. Yang saya rasakan dengan keikhlasan bersedekah, alhamdulillah Bu, anak-anak saya semua jadi sekarang jadi semua Bu. Gitu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi Dulu yang belum pakai hanggar, belum ada hanggar, masih pakai terpal. belum. Kalau pakai terpal. amin, terpal itu udah pasti terbuka. Betul, terbang. Terbang. Nanti kalau udah amin dan ini nutup lagi. Seperti itu. Saya juga nggak tahu tuh. Nggak direkayasa, emang begitu. Jadi masih ketemu suhu kita tuh beliau masih di bawah pohon mangga waktu itu ya. Ada Pohon ada mangga. itu apa? Rumah kecil ya Pak Mado ya. Yang kayak bilik ya Bu. Betul, kayak bilik. Kursinya bambu. Kursinya Kursinya bambu. bambu, iya. Nunggu aja, kita nunggu antrian masuk tuh ya. Iya. Seperti itu. Jadi Bu, yang pasti kita sampaikan lakukan itu rutinitas ya, rutinitas bersedekah. Memang tidak instan, tapi kalau yakin dan pasti dan yakinnya tingkat dewa, insya Allah Bu. Insya Allah saya yang saat itu tidak nyangka akan seperti sekarang ini, tapi alhamdulillah Bu. Jadi semua itu memang butuh proses dan alhamdulillah hasilnya Bu. Gitu. Jadi makanya keluaran sana yang macam-macam tentang ADAY, aduh saya sampai geleng-geleng. Saya yang paham dari dulu Bu. Tadi ngobrol banyak sama beliau, sama Pak Tatang, bagaimana caranya kita waktu itu. Pak Tatang yang admin di depan, di belakang anak yatim yang istrinya Bu Neneng. Bu Neneng, Pak Tatang. Itu sama-sama berjuang sama Pak Tatang. Waktu itu tadi cerita banyak di belakang. Jadi luar biasa Bu RDAY itu. Harus yakin, dan namanya sedekah itu luar biasa Bu. Proses ya Bu. Betul, jadi butuh proses. Tapi yang kita harus lakukan itu rutinitas, ibaratnya istiqomah. Seperti itu si Pak Haji. Berani gak Ibu Bapak yakinnya dikencengin? Iya. Yakinnya ditingkatin? Yakin. Iya, haruslah. Kalau ini 2007 Mbak Nadia 2012, Haji Marco 2014 bisa, maksud Bapak dan Ibu nggak bisa. Betul. Ini kabar baik, Pak Haji Marco udah bisik-bisik saya, Pak Haji jangan diumumin, nggak apa-apa, gue udah nggak tahan. Haji Marco kemarin kan ikut ijab api unggun kemarin, tapi kan nggak ada karena hujan ya. Iya. Nah, Haji Marco nggak sedih, tapi dia gembira. Betul. Pasti besok ada api unggun, maksudnya malam ini. Nah, Haji Marco ijab kemarin, anak yatim lagi senang-senang. Iya. Alhamdulillah Haji Marco cair 460 miliar. Alhamdulillah. 460 miliar. Amin. Walaupun sekarang Haji Marco lagi ngurusin surat-suratnya. Betul. Tapi yang penting duitnya udah jelas. Amin. Kalau kemarin kan masih bayang-bayang. Pak Haji, yang Pak Haji bilang cair 200 miliar. Mbak Luki
penghasilannya sebulan 10 miliar Mbak Luki. Kadang dia suka kayak gimana. Nah alhamdulillah Haji Marco, iya tadi malam Pak Haji makasih ya, saya ijab kabul di Api Unggun. Alhamdulillah saya udah cair 460 miliar. Amin. Alhamdulillah. Kalau Bapak dan Ibu mau minjem, siap-siap formulirnya ya. Antri daftar. Antri ke Haji Marco. Haji Marco khususnya yang datang aja, yang nggak datang nggak boleh ya. Spesial ya. Jadi Haji Marco ini kenapa? Ya serius lah, masa nggak serius? Pak Haji emang kalau ngomong nggak pernah serius. Pak Haji kan kalau ngomong serius terus, nggak pernah Pak Haji ngomong lucu-lucu, nggak pernah dah. Cuma bikin ketawa Pak Haji. Cuma bikin ketawa ngakak. Jadi apa yang dibikin sama Haji Marco itu juga dipraktekin sama tamu saya yang dari Lampung. Tadi malam privat yang ke-9. Alhamdulillah dia cair 4 miliar. Alhamdulillah. Dia privat yang ke-9, privat sedekah 10 juta tadi malam. Dari Lampung. Dia naik travel berbarengan sama bapak yang dari Riau yang sedekah 10 juta. Betul gak Pak? Ada gak Pak? Ada. Nah, jadi yang dari Riau dicerita Pak Haji, alhamdulillah saya bareng sama tamu RDAE yang maksain privat. Terus saya bilang, Mbak kok bisa cair 4 miliar tunai, gimana ceritanya? Saya juga tanya sama Haji Marco, kok bisa cair 460 miliar? Nggak taunya sama Pak, benang merahnya sama. Kenapa? Karena saya bully. Iya Pak Haji. Ya, dibully. Nah, ini juga dibully. Nah, makanya kalau Bapak dan Ibu kalau saya bully, jangan sedih hati. Emang saya seperti itu. Karena saya memang sampai hari ini masih nyari tumbal. Jadi waktu itu ibu itu bilang, Pak Haji, apakah saya didukunin ya? Saya bilang, tidak. Nggak mungkin ibu didukunin. Apa alasannya Pak Haji kok bilang saya tidak mungkin didukunin? Saya bilang, 1, wajah ibu jelek. 2, hidung ibu pesek. Biasanya dukun santet nggak milih kriteria itu. Jadi saya bully, Haji Marco juga dibully. Iya. Jadi seminggu yang lalu dibully, dia juga kita bully, ibu yang dari Lampung. Ada pasti duduk di sini. Nah, mau saya bisa gak kalau bapak dan ibu dibully sama pasangan hidup, dibully sama anak, dibully sama mantu, dibully sama besan, dibully sama siapa aja, telan ludahnya, gitu, pasti terkabul, pasti cair. Amin, amin. Haji Marco juga gitu, pada saat dibully, Haji Marco juga emosi. Saya tanya Haji Marco, gede hajat apa gede jengkel? Betul. Dia jawab gede hajat, ya udah nggak boleh jengkel. Iya. Ibu dari Lampung juga gede hajat apa gede kepancing jengkel Bu? Gede hajat Pak Haji, ya udah jangan kepancing jengkel. Nah kebanyakan teman-teman hajatnya gede, jengkelnya juga gede. Jadi konslet. Hajatnya gede, komennya juga gede, nggak boleh. Terutama Pak Haji, terutama kapan Pak Haji saya komen para ibu-ibu? Pagi-pagi di dapur, pagi-pagi di kamar mandi, pagi-pagi perjalanan dari kamar tidur ke kamar mandi, itu yang diomong itu aja. Janganlah Bu, saya nggak mau. Coba Ibu legowo. Hari ini kita praktekin ilmu legowo. Bu Elin waktu datang ke RDAE, anaknya yang kecil masih umur 3 tahun, yang gede umur 18 tahun. Tapi alhamdulillah sekarang dia punya mantu. Kolonel apa jenderal sekarang mantunya? Bintang 1. Jenderal bintang 1. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Mantunya jenderal bintang 1 Dari Kopassus Pak Haji. dari Kopassus.
Nah mau saya coba ibu pada saat ibu punya hajat, bapak punya hajat, yang diucapnya itu aja, jangan ganti-ganti. Apa hajatnya? Bebas, mau apa bebas. Ibu hajatnya apa? Karena ucapan adalah doa. Dan ibu nggak boleh jengkel. Ibu kan jengkel. Janganlah. Dan alhamdulillah saya juga tadi bilang sama Haji Marco. Haji Marco, hajat itu udah berapa lama sih? Udah lama banget Pak Haji. Hampir lupa Pak Haji. Hampir lupa. Alhamdulillah sekarang cair 460 miliar. Kalau Haji Marco aja cair 460 miliar, saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube harus cair setiap bulan 10 miliar. Amin. 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 Ilmunya nggak susah. Haji Marco udah praktekin. Iya. Bang, jadi 9 Pak Bu, 9. 1, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong, sholat Badiah Qobliyah nggak boleh bolong, sholat tobat nggak boleh bolong. Nah dari yang 9, kalau saya boleh tanya, ada gak yang sulit kalau dipraktekin? Haji Marco bisa 460 miliar. Maksud Bapak dan Ibu nggak bisa. Yang mana yang sulit dari 9 kalau saya boleh tahu? Yang 9. Nggak ada kalau kita niatin, ya kan? Iya. Kedua nih Bu Elin, Pak Haji Marco, Pak Roni, Mbak Nadia, selalu saya cantumin di muka. Kalau meraktekin ilmu RDAY tidak boleh berharap. Betul. Kita kebanyakan hajatnya lemot apa? Berharap. Iya. Nggak boleh Bu, orang udah pasti terkabul kok, ngapain berharap? Nah akhirnya Bapak dan Ibu kayak jalan di tempat, licin, jalan di tempat, nggak boleh. Coba Bu pengalaman ceritain Bu, 1 menit 2 menit Bu, biar teman-teman greget. Coba perhatiin. Nanti yang nanya Pak Roni, yang nanyanya berbobot, atau Bu Elin, atau Pak Haji Marco, atau Mbak Nadia, saya kasih uang 10 juta satu pertanyaan. Amin. Tapi yang berbobot. Amin. Luar biasa. Ya. Assalamualaikum kembali Bu-Ibu, Pak. Mohon izin saya bercerita sebentar. Dulu saya tahun 2007 itu Iya. memang sangat sulit Pak, Bu. Hidup saya luar biasa sulitnya. Mungkin Allah minkan benar-benar. Satu, suami sakit itu hampir 7 tahun. Dia sakit stroke dan tidak bisa bicara. Ngaca nggak? Enggak Pak Haji. Enggak. Enggak. Perhatiin ya Pak, jangan sampai kena penyakit stroke ya. Nah, jadi Kalau stroke buru-buru datang ke Bu Elin. jadi saat itu memang hidup saya anugerah yang luar biasa buat saya karena anak-anak masih pada kecil, tidak ada gaji, tidak ada pensiun. Kenapa begitu? Karena kerjaan suami saya itu swasta. Jadi begitu sakit-sakitan diberhentikan. Punya uang sedikit, saya pakai usaha untuk berobat operasi kepala saat itu karena di kepala itu ada sejenis benjolan ya. Jadi kayak apa di dalam tuh tumor mungkin saat itu ya. Cuma kan operasinya tidak seperti sekarang canggih ya Bu ya, Pak ya, waktu itu banyak kegagalan lah. Jalan ceritanya untuk lebih cepat ya. Kemudian itu anak-anak masih pada kecil. Alhamdulillah Bu, ada teman menggiring ke sini ke tempatnya Pak Haji saat itu. Saya alhamdulillah musyawarah sama beliau, curhat sama beliau. Akhirnya beliau mengatakan, Bu, bersedekah aja sama anak yatim, kata dia gitu. Kan sangat luar biasa buat saya saat itu. Saya masih awam lah dalam hal-hal bersedekah karena saya memang waktu itu dunia saya belum sampai ke situ. Tapi dengan Allah kasih anugerah yang luar biasa saat itu, jadi Bos, periksain sinyalnya Bos, suaranya bagus nggak Bos? YouTube Bos. Lagi serak Haji. Terus? Bersedekahlah sama anak yatim. Kata beliau sempat bilang sama saya, kapan Allah membalasnya sama kita? Ketika kita dalam kesulitan. Nah jadi saat itu saya tidak berpikir apa-apa, pokoknya
yang ada di benak saya ngasih aja, sedekah, sedekah. Jadi tidak dilihat dari nominal, tetapi saya ambil waktu itu rutinitas, ya. Jadi alhamdulillah hasilnya sangat kerasa sama saya sekarang. Dan saat itu Pak Haji tuh bilang ke saya, insya Allah lo ntar udah tua, lo punya usaha sendiri, kata Pak Haji. Saya tidak terpikir akan punya usaha sendiri seperti sekarang ya, ternak bebek, terus ada kolam ikan, terus ya punya usaha lah intinya ya. Alhamdulillah saya kebeli tanah sekitar kurang lebih 1 hektar. Saya pakai usaha ternak bebek sekitar kurang lebih sekarang sih di kandang ada sekitar 3.000-an, biasanya 4.000 sampai 6.000 ya. Terus kolam juga alhamdulillah ada 27 kolam. Nah jadi intinya Bu, saat itu saya tidak berpikir untuk tidak terbayang akan seperti sekarang gitu. Karena apa? Karena hidup saya itu waktu itu buat makan aja sulit Bu. Sulit, cuma belajar berlapang dada, belajar menerima takdir Allah. Itu yang saat itu saya tidak terima. Sulit untuk menerima takdir Allah, sulit buat saya karena loh kenapa kok hidup saya seperti ini gitu kan. Udah suami meninggal, anak-anak masih kecil, tapi dalam benak saya itu ya Allah saya yakin yang anak 3 ini harus menjadi sarjana 3-3-nya. Nah saya sering hijab sama anak yatim, Pak Haji anak saya harus masuk universitas negeri 3-3-nya, harus dapat beasiswa 3-3-nya, kata beliau, aminkan sama anak yatim. Jadi itu yang saya lakukan. Waktu itu hari Kamis, malam Jumat saya nginep. Pokoknya rutin aja sedekah. Jadi setiap jam sama anak yatim, anak-anak putri ibu namanya Stevi pengen masuk universitas negeri. Amin. Jadi setiap permintaan saya, hajat saya diaminkan sama anak-anak yatim itu. Waktu itu belum begitu banyak Pak Haji Marko, masih sedikit lah. 25 kurang lebih kayaknya. Iya betul. 50 ya. 50-an lah. 50-an gitu, ya. Betul. Tapi Bu, Pak, alhamdulillah yang pertama masuk Unpad beasiswa. S2-nya masuk UI beasiswa. S3-nya juga di UI beasiswa juga Pak. Alhamdulillah. Jadi sekarang dosen di UI. Ya, nomor 2 dulu masuk IPB, S1-nya IPB ngambil ekonomi, terus S2-nya juga di ekonomi, sekarang di perusahaan minyak Afikal di Jakarta. Ya. Oh, luar biasa. Nomor 3 si Bontot, karena jaraknya kan hampir 9 tahun dari nomor 2 ke nomor 3 itu, sekarang masih ngambil S2 di UGM, S1-nya beasiswa, langsung kerja di pertanahan, ngambil jurusan geografi ya. Sekarang lanjut S2 sambil kerja. Jadi semua apa yang saya hajatkan ke anak yatim pengen masuk universitas negeri, betul Bu. Tepuk tangan dong. Wow. 3-3-nya masuk universitas negeri dan beasiswa. Alhamdulillah. Jadi kenapa saya berbicara seperti, karena saya mengalami betapa sulitnya saat itu dan tidak terbayang akan menjadi punya anak sarjana 3-3-nya Bu. Seperti itu. Jadi intinya kita cuma butuh proses, bersedekah dengan istiqomah dan keyakinan itu tadi Pak, tingkat dewa gitu. Dan saya juga nggak kebayang Pak akan seperti sekarang punya usaha kan gitu ya. Ya dulu mah Pak Haji tahu saya lah sulitnya kayak apa ya Pak Haji ya, sampai sering nangis waktu itu. Cuma beliau memang memotivasi saya, jangan pernah nangis, takdir Allah dulu, hilangkan rasa sedih, happy aja Bu, bikin happy. Bisa gak bikin happy? Iya dong, harus bisa. Karena semua perjalanan kan kadarullahnya udah ada aturannya Pak.